Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivo Aditya Pratama dengan NPM 1953034005. Di sini saya akan melaksanakan tugas mata kuliah ekologi geografi, yaitu tugasnya adalah membaca buku dan menyimpulkan per bab buku yang berkaitan dengan ekologi. Di sini saya akan membaca buku dengan judul Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan yang edisi kedua, ciptaan N.H.T. Siahaan. Baiklah, mari kita mulai baca dari bab pertama. Bab 1. Lingkungan hidup, ekologi dan pembangunan. Pada masalah lingkungan, semakin lama semakin besar, meluas, dan serius. Ibarat bola salju yang menggelinding, semakin lama semakin besar. Pada mulanya masalah lingkungan hidup merupakan masalah alami, yakni peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian proses yang natural. Proses natural ini terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri dan dapat pulih kemudian secara alami atau homeostasi. Akan tetapi, sekarang masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-mata bersifat alami. Karena manusia memberikan faktor penyebab yang sangat signifikan secara variabel bagi peristiwa-peristiwa di lingkungannya. Oleh karena itu, persoalan-persoalan lingkungan saat ini seperti pencemaran, kerusakan sumber daya alam, penyusutan cadangan-cadangan hutan, musnahnya berbagai spesies hayati, erosi, banjir, bahkan jenis-jenis penyakit yang berkembang terakhir ini diyakini merupakan gejala-gejala negatif yang secara dominan bersumber dari faktor manusia itu sendiri. Jadi, beralasan jika dikatakan di mana ada masalah lingkungan, maka di situ ada manusia. Terhadap masalah-masalah lingkungan seperti masalah pencemaran, banjir, tanah longsor, gagal panen karena hama, kekeringan, punahnya berbagai spesies binatang langka, bahkan sampai lahan yang tandus, gajah dan harimau mengganggu perkampungan penduduk, dan lain-lain. Dalam rangka sistem pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan untuk itu tidak akan efektif jika hanya ditangani dengan faktor paradigma fisik. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau ekonomi, tetapi karena faktor tadi, paradigma solusinya harus pula melibatkan semua aspek humanistis. Maka dalam peran ini, ilmu-ilmu humaniora seperti sosiologi, psikologi, hukum, kesehatan, religi, etologi, dan sebagainya sangat strategis dalam pendekatan persoalan lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. Dengan kata lain, lingkungan hidup tidak terlepas dari kehidupan manusia. Manusia mencari makan dan minum, serta memenuhi kebutuhan lainnya. Dari ketersediaan atau tidaknya sumber-sumber yang diberikan dari lingkungan hidup dan kekayaan alam sebagai sumber pertama yang terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhan. Manusia makan dari tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan biji-bijian atau buah-buahan, seperti beras, jagung, tomat. Manusia makan daging hewan yang merupakan bagian dari lingkungan. Dari lingkungan hidupnya, manusia memanfaatkan bagian-bagian lingkungan seperti hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, air, udara, sinar matahari, garam, kayu, barang-barang tambang, dan lain sebagainya untuk keperluan hidupnya.
Tetapi tidak hanya manusia yang hidup seperti itu. Makhluk hidup yang lain seperti hewan dan binatang-binatang mikroba serta tumbuh-tumbuhan juga bisa hidup karena lingkungan hidupnya. Contoh, burung mencari makanan di sumber-sumber yang tersedia dari lingkungannya, yakni ulat, cacing, air, atau biji-bijian. Cacing bisa hidup dan berkembang biak dari tanah dan binatang-binatang yang lebih kecil, contohnya mikroba. Dari daun-dedaunan atau binatang-binatang yang membusuk. Tumbuh-tumbuhan dapat hidup karena air, udara, humus, zat-zat hara, dan sebagainya. Dari pembelajaran tersebut, saya dapat menyimpulkan adalah lingkungan hidup adalah semua benda, daya, dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya. Dampak yang terjadi dalam lingkungan tidak hanya terkait pada satu atau dua segi saja, tetapi saling mengaitkan dengan sifat lingkungan yang memiliki multi mata rantai yang relasi yang sangat mempengaruhi secara subsistem. Contohnya, ada aspek yang bermasalah di bagian aspek lainnya akan berdampak atau menimbulkan masalah baru di aspek-aspek lainnya. Dari lingkungan hidup, manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan bisa memperoleh daya atau tenaga. Manusia mendapatkan kebutuhan pokok, contoh primer, kebutuhan sekunder, atau bahkan memenuhi kebutuhan sendiri berupa hasrat atau keinginan. Sekian bab 1. Baiklah, mari kita lanjutkan membaca ke bab yang kedua. Bab yang kedua ini berjudul komponen-komponen yang mengisi ekosistem. Dilihat secara fisik, ekosistem memiliki banyak macam, seperti ekosistem pantai, ekosistem sungai, ekosistem danau, ekosistem pulau, ekosistem udara, bahkan ekosistem lembah, dan sebagainya. Ekosistem yang disebut di atas adalah bagian dari ekosistem yang lebih besar, sedang ekosistem yang disebut juga terakhir adalah ekosistem yang lebih besar pula. Demikian seterusnya. Jadi ekosistem sungai, ekosistem danau, dan ekosistem lembah misalnya adalah bagian dari suatu ekosistem yang lebih besar. Misalnya ekosistem pulau. Sedangkan ekosistem pulau adalah bagian dari ekosistem kepulauan. Ekosistem kepulauan adalah bagian dari ekosistem regional atau belahan bumi. Dan dapat disebut terakhir adalah bagian dari ekosistem bumi. Sedangkan ekosistem bumi pun adalah bagian dari ekosistem alam semesta. Demikian seterusnya hingga terdapat ekosistem yang paling besar. Seluruh bagian ekosistem terjalin atau berinteraksi dalam satu kesatuan. Komponen-komponen lingkungan hidup atau ekosistem yang merupakan bagian ekosistem terdiri dari dua jenis komponen, yaitu komponen biotis dan komponen abiotis. Komponen yang disebut pertama adalah komponen yang bersifat hidup atau hayati, seperti manusia, hewan, makhluk organis, tumbuh-tumbuhan. Sedangkan komponen yang disebut terakhir adalah semua komponen yang bersifat non-hayati, seperti udara, tanah, gunung, gaya tarik bumi, cuaca, cahaya, arus laut, dan sebagainya. Komponen biotis mempunyai karakter secara individu dan secara kelompok. Kumpulan individu sejenis yang berada dalam suatu tempat tertentu disebut dengan populasi. Misalnya, jumlah harimau yang terdapat
di suatu hutan disebut dengan populasi harimau. Sekumpulan pohon bakau, mangrove, yang berada di suatu pantai disebut dengan populasi bakau. Dan kalau diperinci lebih lanjut, yang mengisi ekosistem itu disebut sebagai berikut. Contoh 1 itu bahan-bahan anorganik seperti C, N, CO2, H2O, dan lain-lain. 2 persenyawaan organik seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, humus, dan lain-lain. 3 adalah unsur iklim atau cuaca seperti temperatur, tekanan udara, kelembapan, dan lain-lain. Yang keempat adalah organisme-organisme yang mampu memproduksi bahan makanan. Yang kelima adalah organisme konsumen yang mengeksploitasi atau memakan makhluk-makhluk. Dan bagaimana pembagian lingkungan hidup secara juridis? Sejenak kita perhatikan pengertian juridis yang diberikan undang-undang kepada ketentuan pokok lingkungan hidup. Contohnya UKPPLH nomor 4 tahun 1982 yang pengertian lengkapnya sudah diberikan sebelumnya menurut penulis. Pembagian lingkungan hidup demikian terdiri sebagai berikut adalah lingkungan fisik berupa benda-benda dan daya energi, lingkungan biologi berupa manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan makhluk-makhluk organis lainnya. Yang ketiga adalah lingkungan sosial berupa tabiat, watak, perilaku manusia. Dan yang keempat adalah lingkungan institusional atau lingkungan hidup berupa lembaga-lembaga yang terdapat dalam masyarakat yang bertujuan mencapai kesejahteraannya. Dari bab 2 tersebut saya menarik kesimpulan adalah menurut semua benda terdiri atas materi asal atau zat asal, yaitu api, tanah, dan udara. Dalam perkembangan semakin diketahui bahwa 4 unsur tersebut tidak dapat lagi disebut sebagai unsur tunggal di dalam pembentukan ekosistem. Api bukan dari materi atau benda, melainkan panas atau gejala cahaya. Tanah terdiri dari campuran berbagai unsur persenyawaan. Air terbentuk dari senyawa hidrogen dan oksigen. Selanjutnya adalah bab ketiga. Baiklah, kita menuju ke bab 4. Bab 4 adalah manusia dan ekosistem. Manusia adalah salah satu komponen lingkungan hidup yang memiliki ciri yang sangat berbeda dengan komponen-komponen lingkungan lainnya. Perbedaan yang sangat hakiki dengan makhluk hidup lainnya ialah manusia memiliki akal atau kecerdikan. Sebagai Homo sapiens, spesies ini mempunyai peran yang begitu dominan dalam kehidupan ekologis bumi. Sebagai makhluk yang dominan, manusia banyak menentukan corak kehidupan ekosistem. Ia menaklukkan ekosistem alamiah satu dengan yang lain, menjelajahi ke seluruh bagian ekosistem bumi jagat raya. Membuat ekosistem di banyak tempat di bumi, seperti gedung-gedung, kawasan industri, pemukiman, kota-kota, desa dan pertanian, dan sebagainya. Ini disebut dengan ekosistem buatan yang bersifat fisik. Selain menciptakan ekosistem yang bersifat fisik, manusia mampu pula menciptakan ekosistem non-fisik sebagai berbagai corak, kepentingan, kebiasaan, nilai, adat istiadat, dan keyakinan
pandangan hidup, dan tata kelakuan lainnya. Ke dalam ekosistem inilah kita mengenal berbagai ekosistem seperti politik, ekosistem agama, ekosistem ekonomi, ekosistem kebudayaan, ekosistem kapitalisme, ekosistem marxisme, ekosistem pancasilaisme, dan sebagainya. Dengan berbagai tingkah laku, corak, kepentingan, keinginan, ideologi, pandangan hidup, nilai, dan seterusnya, maka manusia di bawah panji-panji ekosistem tersebut telah banyak mempengaruhi dan mengubah wajah bumi ini dan cenderung tidak mencerminkan keseimbangan. Hubungan antara manusia dengan ekosistem sangat erat karena semua ragam interaksi di atas dapat digolongkan dalam berikut. Contoh itu ada interaksi simbiosa, yaitu interaksi yang terjadi antara komponen di mana kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Salah satu atau keduanya memperoleh keuntungan. Dan interaksi simbiosa ini terdiri dari simbiosis mutualisme, yaitu kedua komponen atau organisme saling mendapatkan keuntungan. Contohnya tumbuhan berbuah polongan, tumbuhan leguminosa mempunyai keuntungan karena di akarnya mengumpul bakteri nitrogen. Bakteri memperoleh zat-zat karbohidrat dan zat-zat lain. Sedangkan fungsi bakteri di sini dapat mengikat gas nitrogen dari udara untuk diberikan ke tumbuhan leguminosa tersebut. Contoh lain, anjing di rumah berfungsi sebagai penjaga rumah atau hiasan, dan sebaliknya, anjing mendapat asuhan dari tuan rumah. Ada lagi simbiosis komensalisme, yaitu apabila salah satu pihak saja dari komponen yang berinteraksi mendapat keuntungan, tapi pihak lain tidak merasa dirugikan. Contohnya, katak yang berada di pohon. Katak mendapat keuntungan mendiami pohon, sedangkan pohon tidak dirugikan. Demikian juga tumbuhan-tumbuhan kecil yang bergantung pada dahan-dahan pohon. Ada juga yang kedua adalah interaksi antagonisme. Pada interaksi ini terjadi sifat mengeksploitasi, menguasai, bermusuhan, atau persaingan kompetisi. Dan interaksi antagonisme itu dibagi menjadi 3. Antibiosis, yaitu suatu komponen atau organisme yang mengeluarkan zat-zat seperti karbon dioksida atau asam organik untuk menghambat hidupnya makhluk hidup lain. Bahkan ada komponen yang mengeluarkan zat-zat pembunuh spesies lain, misalnya cendawan yang memproduksi zat-zat pembunuh bakteri seperti bakteri zat penicillin, streptomycin, dan aueromycin. Yang kedua adalah eksploitasi, yaitu menguras atau merampok makhluk-makhluk lain untuk dikonsumsi. Makhluk-makhluk yang mengeksploitasi makhluk-makhluk lainnya disebut predator atau pemangsa. Yang misalnya ular memakan tikus, harimau memakan domba. Dikatakan masuk ke dalam eksploitasi juga digolongkan parasitisme, yaitu sifat menempel sambil menghisap sumber-sumber hidup yang diperoleh komponen yang dinaunginya. Contohnya benalu atau cacing yang hidup di dalam makhluk-makhluk hidup lain. Dan yang ketiga ada kompetisi. Pada interaksi ini timbul persaingan antara sesama komponen untuk mendapatkan sumber-sumber kehidupan. Persaingan ini timbul terutama kalau sumber-sumber kehidupan atau kebutuhan kurang.
Kompetisi ini tidak selamanya jelek, seperti dikatakan Darwin. Kompetisi memegang peranan penting dalam evolusi kehidupan. Semua organisme berkompetisi untuk mendapatkan kehidupan dari sinilah timbul perubahan ke arah kemajuan. Dari bab yang 4 yang telah saya sampaikan, saya dapat menyimpulkan bahwa dalam komponen ekosistem ada yang hidup berdampingan atau netral, ada yang bekerja sama, ada yang menguasai atau mengeksploitasi. Keseimbangan ini disebut homeostasi. Homeostasi lingkungan selalu cenderung melawan perubahan dan memelihara keseimbangan. Jalinan yang lebih kecil dari suatu sistem ekosistem disebut dengan subsistem. Subsistem ini juga dapat disebut dengan ekosistem bila kita lihat sebagai suatu kepentingan. Baiklah, kita menuju ke bab 4. Bab 4 adalah manusia dan ekosistem. Manusia adalah salah satu komponen lingkungan hidup yang memiliki ciri yang sangat berbeda dengan komponen-komponen lingkungan lainnya. Perbedaan yang sangat hakiki dengan makhluk hidup lainnya ialah manusia memiliki akal atau kecerdikan. Sebagai Homo sapiens, spesies ini mempunyai peran yang begitu dominan dalam kehidupan ekologis bumi. Sebagai makhluk yang dominan, manusia banyak menentukan corak kehidupan ekosistem. Ia menaklukkan ekosistem alamiah satu dengan yang lain, menjelajahi ke seluruh bagian ekosistem bumi jagat raya. Membuat ekosistem di banyak tempat di bumi, seperti gedung-gedung, kawasan industri, pemukiman, kota-kota, desa dan pertanian, dan sebagainya. Ini disebut dengan ekosistem buatan yang bersifat fisik. Selain menciptakan ekosistem yang bersifat fisik, manusia mampu pula menciptakan ekosistem non-fisik sebagai berbagai corak, kepentingan, kebiasaan, nilai, adat istiadat, dan keyakinan, pandangan hidup, dan tata kelakuan lainnya. Ke dalam ekosistem inilah kita mengenal berbagai ekosistem seperti politik, ekosistem agama, ekosistem ekonomi, ekosistem kebudayaan, ekosistem kapitalisme, ekosistem marxisme, ekosistem pancasilaisme, dan sebagainya. Dengan berbagai tingkah laku, corak, kepentingan, keinginan, ideologi, pandangan hidup, nilai, dan seterusnya, maka manusia di bawah panji-panji ekosistem tersebut telah banyak mempengaruhi dan mengubah wajah bumi ini dan cenderung tidak mencerminkan keseimbangan. Hubungan antara manusia dengan ekosistem sangat erat karena semua ragam interaksi di atas dapat digolongkan dalam berikut. Contoh, itu ada interaksi simbiosa, yaitu interaksi yang terjadi antara komponen di mana kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Salah satu atau keduanya memperoleh keuntungan. Dan interaksi simbiosa ini terdiri dari simbiosis mutualisme, yaitu kedua komponen atau organisme saling mendapatkan keuntungan. Contohnya tumbuhan berbuah polongan, tumbuhan leguminosa mempunyai keuntungan karena di akarnya mengumpul bakteri nitrogen. Bakteri memperoleh zat karbohidrat
dan zat-zat lain. Sedangkan fungsi bakteri di sini dapat mengikat gas nitrogen dari udara untuk diberikan ke tumbuhan leguminosa tersebut. Contoh lain, anjing di rumah berfungsi sebagai penjaga rumah atau hiasan, dan sebaliknya, anjing mendapat asuhan dari tuan rumah. Ada lagi simbiosis komensalisme, yaitu apabila salah satu pihak saja dari komponen yang berinteraksi mendapat keuntungan, tapi pihak lain tidak merasa dirugikan. Contohnya, katak yang berada di pohon. Katak mendapat keuntungan mendiami pohon, sedangkan pohon tidak dirugikan. Demikian juga tumbuhan-tumbuhan kecil yang bergantung pada dahan-dahan pohon. Ada juga yang kedua adalah interaksi antagonisme. Pada interaksi ini terjadi sifat mengeksploitasi, menguasai, bermusuhan, atau persaingan kompetisi. Dan interaksi antagonisme itu dibagi menjadi 3. Antibiosis, yaitu suatu komponen atau organisme yang mengeluarkan zat-zat seperti karbon dioksida atau asam organik untuk menghambat hidupnya makhluk hidup lain. Bahkan ada komponen yang mengeluarkan zat-zat pembunuh spesies lain, misalnya cendawan yang memproduksi zat-zat pembunuh bakteri seperti bakteri zat penicillin, streptomycin, dan aueromycin. Yang kedua adalah eksploitasi, yaitu menguras atau merampok makhluk-makhluk lain untuk dikonsumsi. Makhluk-makhluk yang mengeksploitasi makhluk-makhluk lainnya disebut predator atau pemangsa. Yang misalnya ular memakan tikus, harimau memakan domba. Dikatakan masuk ke dalam eksploitasi juga digolongkan parasitisme, yaitu sifat menempel sambil menghisap sumber-sumber hidup yang diperoleh komponen yang dinaunginya. Contohnya benalu atau cacing yang hidup di dalam makhluk-makhluk hidup lain. Dan yang ketiga ada kompetisi. Pada interaksi ini timbul persaingan antara sesama komponen untuk mendapatkan sumber-sumber kehidupan. Persaingan ini timbul terutama kalau sumber-sumber kehidupan atau kebutuhan kurang. Kompetisi ini tidak selamanya jelek, seperti dikatakan Darwin. Kompetisi memegang peranan penting dalam evolusi kehidupan. Semua organisme berkompetisi untuk mendapatkan kehidupan. Dari sinilah timbul perubahan ke arah kemajuan. Dari bab yang 4 yang telah saya sampaikan, saya dapat menyimpulkan bahwa dalam komponen ekosistem ada yang hidup berdampingan atau netral, ada yang bekerja sama, ada yang menguasai atau mengeksploitasi. Keseimbangan ini disebut homeostasi. Homeostasi lingkungan selalu cenderung melawan perubahan dan memelihara keseimbangan. Jalinan yang lebih kecil dari suatu sistem ekosistem disebut dengan subsistem. Subsistem ini juga dapat disebut dengan ekosistem bila kita lihat sebagai suatu kepentingan. Lanjut ke bab 5. Lingkungan hidup dan pembagiannya. Sesuai dengan pengertian lingkungan hidup yang dikemukakan sebelumnya, ada baiknya kita bila mengetahui dengan jelas tentang pembagian lingkungan hidup. Pembagian ini perlu terutama dalam rangka pengelolaan lingkungan yang lebih baik sesuai dengan pola-pola yang ditentukan dan dikehendaki. Menurut L. Bernard dalam bukunya yang berjudul Introduction to Social Psychology,
membagi lingkungan atas 4 macam, yakni 1. Lingkungan fisik atau anorganik, yaitu lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, dan gaya tarik, ombak, dan sebagainya. Yang kedua, lingkungan biologi atau organik, yaitu segala sesuatu yang bersifat biotis, berupa mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuh-tumbuhan. Termasuk juga di sini lingkungan pranatal dan proses-proses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan, dan sebagainya. Yang ketiga ada lingkungan sosial. Ini dapat dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, lingkungan fisiososial yang meliputi kebudayaan material, contohnya peralatan, senjata, mesin, gedung-gedung, dan lain-lain. Yang kedua adalah B, lingkungan biososial manusia dan bukan manusia, yaitu manusia dan interaksinya terhadap sesama dan tumbuhan bersama beserta hewan domestik dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal dari organik. Dan yang C adalah lingkungan psikososial, yaitu hubungan yang dengan tabiat batin manusia seperti sikap, pandangan, keinginan, keyakinan. Hal ini terlihat melalui kebiasaan atau agama, ideologi, bahasa, dan lain-lain. Yang keempat ada lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara institusional berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat di daerah kota ataupun desa. Tetapi ada juga para ahli yang hanya memberikan 3 macam pembagian lingkungan. Yang pertama, lingkungan fisik, physical environment, yaitu segala sesuatu di sekitar kita yang bersifat benda mati, seperti gedung, sinar, air, dan lain-lain. Yang kedua ada lingkungan biologis. Lingkungan biologis biasa disebut biological environment. Dia itu segala sesuatu yang berada di sekitar kita yang bersifat organis, seperti manusia, binatang, jasad renik, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Yang ketiga ada lingkungan sosial, social environment, yaitu manusia yang berada di sekitar atau kepada siapa kita mengadakan hubungan pergaulan. Dan kita juga dapat mengelompokkan lingkungan hidup ke dalam 2 kelompok, yaitu lingkungan hidup fisik berupa gedung, danau, gunung, cahaya, dan sebagainya. Yang kedua adalah lingkungan hidup biologis atau organis, yaitu manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan makhluk-makhluk mikroorganis. Pembagian ini juga diberikan oleh Mike Naughton dan Larry L. Wolff, di mana dikatakan faktor yang bersifat biologis atau biotik, yakni organisme yang berpengaruh terhadap organisme lain, dengan contoh predator dan sumber alam, dan regulator atau pengatur merupakan hal penting atau bermanfaat. Sumber alam menjadi faktor lingkungan yang langsung dimanfaatkan oleh organisme. Contoh oksigen yang merupakan bagian dari makanan yang dibutuhkan oleh hewan. Regulator adalah faktor-faktor alam yang berpengaruh pada bentuk dan kecepatan dalam pemanfaatan sumber alam. Sebagai contoh, bahwa suhu yang mengontrol kecepatan reaksi kimia tetapi tidak terpakai dalam reaksi-reaksi tersebut. Penggolongan menjadi faktor biotik dan abiotik di suatu pihak dan sumber alam dan regulator di pihak lain tidak dapat saling digabungkan.
Oksigen adalah faktor fisik yang bermanfaat sebagai sumber alam untuk organisme aerob. Bagaimana pembagian lingkungan hidup secara juridis? Sejenak kita perhatikan pengertian juridis yang diberikan Undang-Undang Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982. Yang pengertian lengkapnya sudah diberikan sebelumnya. Menurut penulis, pembagian lingkungan hidup demikian terdiri sebagai berikut. Bila kita amati pembagian lingkungan yang diberikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, amat mirip dengan pembagian lingkungan yang diberikan oleh Bernard di atas, berupa lingkungan fisik, lingkungan biologi, lingkungan sosial, dan lingkungan komposit. Nah, kesimpulan dari bab 5 yang baru saja saya bacakan adalah lingkungan itu terdiri dari atas 4 macam, yakni lingkungan fisik atau anorganik, lingkungan biologi yang kehidupannya adalah makhluk hidup, yang ketiga adalah lingkungan sosial yang terdiri atas lingkungan fisiososial, lingkungan biososial, dan lingkungan psikososial. Dan keempat ada lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang secara institusional. Dan baru saja saya sampaikan adalah regulator adalah merupakan faktor-faktor yang berpengaruh pada bentuk dan kecepatan dalam pemanfaatan sumber alam. Dan oksigen adalah faktor fisik yang bermanfaat sebagai sumber alam untuk organisme aerob. Bab ke-6, ekologi dan ilmu lingkungan. Di atas telah diuraikan tentang ekosistem. Untuk pemahaman lebih jauh, ada sebaiknya bila istilah ekosistem diuraikan secara etimologis. Ekosistem berasal dari kata oikos dan sistem. Oikos berarti rumah, atau kemudian diartikan dengan rumah tangga. Dibandingkan dengan ilmu ekonomi sebagai ilmu rumah tangga, sedangkan sistem adalah suatu kesatuan yang teratur dan terpadu antara keseluruhan bagian-bagiannya. Telah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk-makhluk hidup dengan lingkungannya dalam satu kesatuan yang tersusun secara teratur. Bagian ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan timbal balik, demikian juga dengan ekologi. Jadi yang dimaksud dengan ilmu ekologi adalah ilmu yang pengetahuan yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekologi berasal dari kata oikos, lihat pengertiannya di atas, dan logos, ilmu pengetahuan. Ekologi adalah ilmu pengetahuan tentang hubungan antara organisme dan lingkungannya. Istilah ini pertama kali dikemukakan Reiter pada tahun 1865. Kata ini merupakan fokus mendasar dari ekologi yang membedakan dari ilmu-ilmu biologi lainnya. Setelah Reiter memperkenalkan istilah tersebut, muncul kemudian ilmu ekologi. Ilmu ekologi pertama kali dipergunakan seorang biolog pada bangsa Jerman, Ernest Haeckel, pada tahun 1869. Pada waktu itu, ilmu ekologi dijadikan sebagai cabang ilmu biologi. Awal ekologi antara lain dimulai dengan penyelidikan kuantitatif tentang statistik vital populasi manusia. Yakni sebuah karya yang tampaknya dirangsang sebagai sejenis peringatan dini terhadap wabah penyakit. Dalam kaitan ini, John Brown, pelopor demografi modern,
yakni ilmu statistik populasi, pada tahun 1662 menerbitkan katalog tentang statistik kelahiran, kematian, dan karakteristik kependudukan lainnya. Ditemukan bahwa populasi di dunia ini masih jauh di bawah populasi yang semestinya ada jika kelahiran tidak dibatasi. Disimpulkan bahwa ada faktor-faktor lain yang ikut membatasi populasi tersebut. Pertama kali Malthus mengemukakan formulasi matematis awal tentang prinsip-prinsip pembagian penduduk dan pembatasan yang dikemukakan Pierre France pada tahun 1838. Rumus ilmuwan ini tetap merupakan suatu hipotesis fundamental dalam ekologi. Berikutnya, tulisan Malthus juga mendorong formulasi teori evolusi oleh seleksi alam yang dikemukakan Darwin dan Wallace pada tahun 1859. Teori ini berperan secara integral dalam menafsirkan fenomena ekologis. Ekologi menjadi suatu pengetahuan internasional yang dibangun oleh individu dengan bakat yang divergensi minat yang amat luas. Ekologi akan tetap menjadi suatu disiplin ilmu yang cukup luas. Hasil penelitian para ilmuwan serta periode mereka menetapkan arah ekologi dan ilmu ini berkembang sebagai ilmu pengetahuan kuantitatif di abad ke-19. Ekologi adalah ilmu yang bersifat interdisipliner. Karena untuk mengerti bagaimana hubungan antara organisme dengan lingkungannya, haruslah ditarik beberapa pengertian dari banyak bidang yang berkaitan. Ekologi secara khusus berkaitan erat dengan fisiologi, evolusi, genetika, dan tingkah laku hewan. Dalam berbagai kesempatan, para ekolog harus pula memanfaatkan informasi dari berbagai bidang yang berkaitan erat guna memecahkan masalah-masalah ekologis. Atas dasar itulah kemudian ilmu ekologi berkembang, bukan saja dalam kaitannya konsep natural fisiologis, tetapi juga konsep manusia dengan eksistensi budaya dan perilakunya. Maka timbullah ekologi pedesaan, ekologi pertanian, ekologi industri, ekologi perkotaan, ekologi kehutanan, ekologi pantai, dan sebagainya. Cabang-cabang ekologi tersebut terangkum dalam ekologi pembangunan. Dari bacaan yang baru saja saya baca terhadap bab 5, saya dapat simpulkan adalah ekologi menjadi suatu pengetahuan internasional yang dibangun oleh individu-individu yang bakat dan divergensi minat bakat yang amat luas. Dan ekologi adalah ilmu yang bersifat interdisipliner, karena untuk mengerti bagaimana hubungan antara organisme dengan lingkungannya, haruslah ditarik beberapa pengertian yang dari banyak bidang ekologi. Dan ilmu lingkungan mengintegrasi berbagai ilmu yang mempelajari hubungan antara jasad hidup, termasuk manusia, dengan lingkungan. Berbagai ilmu itu adalah seperti sosiologi, epidemiologi, planologi, kesehatan masyarakat, geografi, ekonomi, ilmu pertanian, kehutanan, perikanan, peternakan, serta ilmu-ilmu yang mungkin bisa saling berkaitan. Karena ilmu lingkungan sebenarnya adalah ilmu ekologi sebagai ilmu murni yang menerapkan berbagai asas dan konsepnya kepada masalah yang lebih luas, yang menyangkut pula hubungan manusia dengan lingkungannya.
Bab ke-7. Setiap wujud-wujud masalah lingkungan. Setiap kegiatan manusia, baik dalam riak kecil maupun dalam riak yang lebih besar, dalam langkah yang insidental ataupun rutin, selalu akan mempengaruhi lingkungannya. Sebaliknya, manusia tidak akan lepas pula dari pengaruh lingkungannya, baik yang datang dari alam sekitarnya, fisik maupun non-fisik, dari hubungan antara individu maupun antar masyarakat. Hubungan pengaruh timbal balik berlangsung sedemikian rupa dalam batas-batas keseimbangan. Selama interaksi manusia dengan berbagai subsistem atau komponen-komponen, lingkungan lainnya berada dalam batas-batas keseimbangan atau dapat pulih seketika dalam keseimbangan seperti yang disebutkan tadi. Selama itu pula, lingkungan itu disebut serasi atau harmonis. Tetapi bila mana timbul ketergantungan interaksi antara manusia dengan lingkungannya, disebabkan batasan-batasan kemampuan salah satu subsistem sudah terlampaui atau tidak seimbang atau tidak mau memainkan fungsinya, maka lingkungan itu akan menjadi tidak serasi atau tidak harmonis. Disinilah timbul apa yang disebut dengan masalah lingkungan. Dengan demikian, masalah lingkungan timbul sebagai akibat timbulnya salah satu dari kondisi-kondisi seperti melampaui kemampuan suatu komponen, adanya ketidakseimbangan di antara komponen, terganggunya fungsi komponen atau sama sekali tidak mampu berfungsi seperti biasanya. Contoh faktual adalah apa yang pernah terjadi di Sarawak ketika daerah itu diserang wabah penyakit malaria. Untuk menghadapi hal tersebut, pemerintah melancarkan operasi penyemprotan nyamuk malaria dengan DDT. Namun akibatnya, di samping keterbatasannya terberantasnya nyamuk, beberapa binatang lain yang bukan merupakan sasaran penyemprotan turut pula mati. Seperti binatang cicak, binatang ini mati karena memakan nyamuk yang terkena semprot tadi. Kemudian cacing pun banyak yang mati karena binatang ini turut memakan cicak yang mati terkena zat DDT tadi yang melalui nyamuk sebagai mangsanya. Punahnya kucing menyebabkan melonjaknya populasi tikus secara merajalela, yang pada akhirnya menularkan penyakit pes. Untuk mengatasi masalah itu, WHO memboyong banyak kucing ke Sarawak agar populasi tikus terkontrol sedemikian rupa sampai tingkat yang seimbang secara ekologis. Kesadarannya lingkungan mulai terlihat tahun 1950, tatkala mulai munculnya pencemaran yang berasal dari pabrik-pabrik pertanian, transportasi di negara-negara maju. Tumbuhnya industri sekaligus menimbulkan pencemaran melalui buang limbah atau asap jelaga atau kebisingan. Sistem pertanian menimbulkan pencemaran alam melalui pemakaian pestisida yang banyak. Demikian pula transportasi melalui asap dari proses bahan bakar, kebisingan dan kemacetan. Tatkala masalah pencemaran yang beriringan dengan derap tumbuhnya industri di negara-negara maju seperti Amerika, Eropa, dan Jepang, muncul buku karangan Rachel Carson berjudul The Silent Spring yang melukiskan betapa terancamnya manusia dan makhluk hidup serta alam yang selama ini damai, tetapi dengan hadirnya industri menjadi rusak dan terancam. Buku ini membangkitkan kesadaran berbuat sesuatu dari keterancaman berikut.
Dan ketidakseimbangan ekosistem atau sifat lingkungan adalah kait-mengait, interdependen, dan saling mempengaruhi. Bila salah satu mengalami gangguan atau ketidakseimbangan atau imbalance, bisa pula memberi akibat pada bagian-bagian sekitar lainnya. Tanah yang tandus, di mana pohon-pohon tidak lagi tumbuh, bisa menimbulkan banjir dan longsor. Kasus seperti ini di kawasan wisata Jawa Tengah, di Nusa Tenggara Timur, dan Garut, Jawa Tengah yang menewaskan banyak orang dan menenggelamkan rumah-rumah penduduk. Kota yang padat pemukiman tetapi tidak ditata dengan pengelolaan sampah dan pembuatan selokan. Dalam hal ini saya dapat menyimpulkan dengan ketidakseimbangan ekosistem, kita dapat mengambil contoh kota Jakarta dan sekitarnya sebagai kasus. Persediaan ruang hijau atau tanah terbuka di kota Jakarta semakin berkurang dan tidak mampu lagi menampung curah hujan. Berbagai jenis kelas dan lahan yang mulai berfungsi mendukung sistem pencegahan dan pengendalian banjir telah berubah secara signifikan. Ketidakseimbangan ekosistem diperparah pula oleh limpahan air hujan yang berasal dari hulu wilayah Bogor, Puncak Ciawi, dan Cianjur,